Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semoga masih tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai konsep atau definisi akar pangkat dan mengubah bentuk akar ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya. Hari ini kita akan fokus pada penjumlahan bentuk akar dan pengurangan bentuk akar. Silakan teman-teman bisa menyimak dengan seksama video kali ini. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita ingat terlebih dahulu ya, bagaimana cara mengubah bentuk akar menjadi yang paling sederhana. Nah, di sini sudah Miss Nini berikan alat bantu. Jadi bilangan ini atau bentuk akar ini harus kalian hafalkan karena akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar gitu ya. Jadi dari akar 4 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Akar 9 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, untuk mengubah kita di sini ada akar 8 dan akar 45. Untuk mengubah bentuk akar dari masing-masing ini, kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Kita hanya punya alat bantu ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini cara yang pertama adalah untuk akar 8 terlebih dahulu. 8 atau yang di dalam akar kita ubah menjadi perkalian berapa kali berapa, tapi harus memuat bilangan kuadrat ini, entah itu 4 atau 9 atau 16 atau 25 dan seterusnya. Nah, 8 ini hanya bisa kita ubah menjadi berapa teman-teman? Benar sekali ya, 4 dikali 2. Jadi kita bisa ubah menjadi 4 kali 2. 4 di sini adalah bilangan kuadrat ya. Ini punya nilainya akar 4 sama dengan 2. Setelah itu kita pisahkan atau kita pecah ya menjadi 2. Nah, ini menjadi akar 4 kali akar 2. Nah, kemudian masing-masing kita hitung. Akar 4 itu berapa teman-teman? Di sini sudah ada ya. Sama dengan 2. Kemudian akar 2 berapa? Sebenarnya ada nilainya jika kita menggunakan kalkulator, tapi karena tidak diperbolehkan, di sini akar 2 kan tidak ada ya. Ya sudah, tetap kalian tulis akar 2. Sehingga kita peroleh 2 kali akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi itu bentuk sederhana dari akar 8. Lanjut ya, untuk akar 45 caranya masih sama, kita ubah dulu menjadi ya 9 kali 5. Nah, di sini 9 adalah bilangan kuadrat ya teman-teman ya. Jadi di dalam akar ini harus memuat bentuk kuadrat atau bilangan kuadrat. Kita pisahkan. Nah, di sini akar 9 kali akar 5. Untuk akar 9 hasilnya adalah di sini sudah ada 3 ya. Kemudian akar 5 tidak perlu kita hitung. Jadi 3 kali akar 5 hasilnya adalah 3 akar 5. Itu ya teman-teman ya, nanti bisa dibuka kembali catatannya karena kita akan gunakan konsep ini untuk belajar materi pada hari ini. Lalu apa manfaat yang akan kita peroleh ketika kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? Nah, di sini jelas ya. Jadi kalau untuk materi matematika itu pasti saling terhubung antara satu jenjang dengan jenjang berikutnya. Jadi di sini akan menjadi dasar mempelajari materi kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jadi setelah kita belajar terkait akar ini, jadi jangan sampai dilupakan karena itu akan kita gunakan ketika sudah memasuki jenjang SMA. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk penjumlahan bentuk akar. Jadi kalau teman-teman untuk menemui penjumlahan bentuk akar itu akan berlaku seperti ini ya. A akar B ditambah C akar B itu sama dengan depannya tinggal kalian tambah. Di sini akarnya sudah sama. Berarti syarat bentuk akar bisa dijumlahkan itu harus memiliki bentuk akar yang sama.
Coba di sini dilihat B dengan B, berarti di sini di dalam akarnya sama ya teman-teman, tinggal kita jumlahkan yang di luar akar. Jika bentuk akarnya berbeda, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan. Jadi harus kita ubah dengan menyederhanakan seperti yang tadi Miss ini ingatkan ya. Kemudian hampir sama, tinggal kita mengubah operasinya menjadi pengurangan. Jadi untuk mohon maaf ini diubah ya, jadi pengurangan bentuk akar itu berlaku A akar B dikurangi C akar B sama dengan A kurangi C akar B. Jadi dipastikan dulu akarnya harus sama ya, jadi di sini harus akarnya sama, kemudian tinggal kalian kurangkan saja bilangan yang ada di luar akar. Juga sama ini, jika bentuk akarnya berbeda maka tidak bisa dilakukan operasi pengurangan, harus diubah dulu menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, kita lanjut ke contoh saja ya biar lebih jelas. Jadi hasil dari 6 akar 3 ditambah 5 akar 3 adalah, nah di sini Miss ini masih menampilkan sifat ya dari penjumlahan dan pengurangan akar. Kita lihat dulu dari soal ini, kita lihat akarnya apakah sudah sama. Benar sekali, sudah sama ya, akar 3 akar 3. Bagaimana tadi ketika kita sudah menemui bentuk akarnya sama? Lihat sifat ini ya teman-teman ya. Karena akarnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan saja bilangan di luar akar. Seperti ini ya. 6 tambah 5 akar 3. Karena tadi akarnya sudah sama, tinggal jumlahkan 6 dan 5. 6 tambah 5 hasilnya adalah 11 ya, berarti hasilnya 11 akar 3. Jadi jawabannya B. Mudah ya. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Hasil dari 4 akar 2 kurangi akar 2 adalah, nah kita lihat dulu akarnya sudah sama belum. Nah di sini sudah sama dan ini merupakan operasi pengurangan. Nah, di sini berarti kita gunakan sifat yang kedua ya, atau sifat pengurangan bentuk akar. Tinggal kita kurangkan saja bilangan di luar akar. Nah, di sini 4 akar 2 kurangi akar 2. Nah, lihat di sini tidak ada bilangan ya yang ada di luar akar 2 ini ya. Sebenarnya itu ada teman-teman, hanya saja memang dalam matematika langsung ditulis akar 2. Sebenarnya itu adalah 1 akar 2. Jadi kalau menemui akar 2 itu kita ganti dengan 1 akar 2. Kalau menemui akar 3 berarti itu artinya 1 akar 3. Itu ya. Karena di sini akarnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja bilangan di luar akar. 4 kurangi 1 akar 2. 4 kurangi 1 hasilnya benar sekali 3 akar 2. Gitu ya. Mudah kan? Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, kalian diminta untuk menentukan hasil dari 3 akar 12 ditambah 2 akar 3 adalah berapa. Kita lihat dulu, intinya yang pertama kalian harus lihat dulu akarnya apakah sudah sama atau belum. Kalau di sini itu belum ya teman-teman ya. Jadi di sini akar 12 dan ini akar 3. Kan tidak sama. Karena tidak sama berarti tidak bisa kita langsung jumlahkan. Harus kita ubah dulu. Mana yang kita ubah? Nah, di sini kan akar 3. Akar 3 akar 12 ini bisa kita ubah dulu. Caranya seperti apa? Nah, di sini kita akan ubah dulu 3 akar 12. Sama seperti tadi caranya, kita ubah dulu dalam akar ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa kali berapa yang hasilnya 12 tapi harus memuat bilangan kuadrat. Berapa teman-teman? Ya, benar sekali ya. 4 kali 3. 4 di sini kan bilangan kuadrat. 3 ini hasil dari ini ya, jadi harus tetap ditulis. 3 akar 4 kali 3. Kemudian kita pisahkan untuk akarnya. Ini tetap kalian tulis di bawahnya ya. Jadi di sini akar 4 kali akar 3. Akar 4 hasilnya adalah benar sekali 2 ya. Untuk akar 3 tetap ditulis akar 3 saja ya. Jadi 3. Nah, ini maksudnya kali ya teman-teman. Kali 2
kali akar 3. Nah, kemudian kita kalikan yang di luar akar, 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. 6 kali akar 3, 6 akar 3. Jadi 3 akar 12 kita ubah menjadi 6 akar 3. Nah, seperti ini ya, ditambah 2 akar 3. Apakah akarnya sudah sama? Ya, di sini sudah sama. Karena sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan bilangan yang di luar akar. 6 ditambah 2 akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 3. Gitu ya. Jadi kita pastikan dulu bentuk akarnya itu sama. Kalau berbeda, harus kita ubah terlebih dahulu. Jadi di sini jawabannya adalah 8 akar 3. Lanjut, hasil dari akar 54 dikurangi 24 adalah, nah ini adalah salah satu soal ujian nasional di tahun 2016 ya teman-teman ya. Coba kita amati dulu apakah akarnya sudah sama. Tidak ya, jadi ini masih berbeda. Nah, masing-masing harus kita ubah terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, untuk akar 54 dulu, kita ubah dulu menjadi perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 54 dan memuat bilangan kuadrat. Ya, benar sekali. 9 kali 6 ya teman-teman ya. 9 ini kan bilangan kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita pisahkan akar 9 kali akar 6. Akar 9 adalah 3 kali akar 6, tetap tulis akar 6 ya, karena kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 3 akar 6. Jadi nanti akar 54 kita ubah menjadi 3 akar 6. Kemudian untuk yang akar 24, nah akar 24 ini berarti kita ubah menjadi perkalian berapa kali berapa? Ya, benar sekali. 4 kali 6. 4 di sini bilangan kuadrat ya. Selanjutnya kita pisahkan akar 4 kali akar 6. Berarti akar 4 adalah 2. 2 kali akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6. Akar 24 ini kita ubah menjadi 2 akar 6. Nah, jadi di sini didapatkan 3 akar 6 ya kan, dari sini dikurangi 2 akar 6. Nah, apakah bentuk akarnya sudah sama? Ya, di sini sudah sama. Berarti tinggal kita kurangkan saja bilangan yang di luar akar. 3 kurangi 2 akar 6. Nah, 3 kurangi 2 adalah 1. 1 akar 6. Bisa kita tulis akar 6 saja. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya teman-teman ya, mudah ya. Nanti silakan teman-teman bisa mengulangi kembali video yang kemarin untuk video part 5 dan part 6 ini, karena masih ada sangkut pautnya, masih ada hubungannya. Jadi nanti silakan bisa diulangi. Nah, untuk sebagai latihan teman-teman, silahkan kalian kerjakan 3 soal ini di buku catatan. Nah, nanti untuk pembahasan akan kita bahas di grup, ataupun nanti di sini akan berikan pembahasan langsung di Google Classroom. Mungkin itu saja dari Miss Nini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.